Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Silbestari dengan NIM 2207016070. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor aging dan zikir dalam menghambat aging pada dewasa akhir. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang faktor aging. Sebelum mengenai faktor aging, apa sih aging itu? Aging adalah proses menua, yang mana proses yang terus-menerus atau berlanjut secara alamiah, normal, dan kadang-kadang tidak mencolok. Hal ini akan dilalui oleh semua umat manusia. Menurut Budi Darmojo dan Martono Hadi, aging adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya atau fisiologisnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejak termasuk infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita. Selanjutnya yaitu faktor-faktor. Menurut Pangkalia 2011, yang membuat seseorang mengalami proses penuaan lebih dini, ada banyak sekali faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu faktor intrinsik, yang mana dapat terjadi karena adanya pengaruh dari dalam tubuh sendiri yang memicu terjadinya penuaan. Yang pertama yaitu usia. Biasanya, semakin seseorang bertambahnya usia, maka penuaan semakin terlihat, dan pada usia lanjut itu pun akan terlihat sangat jelas. Yang kedua yaitu genetik, di mana pada orang tertentu memiliki kulit yang kering dan kecenderungan untuk mengalami penuaan lebih awal. Yang ketiga yaitu hormon. Pengaruhnya terlihat jelas pada wanita yang mengalami menopause, di mana wanita yang mengalami menopause, maka hormon estrogen akan menurun yang dapat mengakibatkan penuaan lebih cepat. Yang keempat yaitu rasial. Dari berbagai ras manusia memiliki perbedaan struktur, terutama peranan melanin yang berfungsi sebagai proteksi terhadap paparan sinar ultraviolet. Selanjutnya yaitu faktor ekstrinsik. Faktor ini terjadi karena adanya rangsangan dari luar. Yang pertama yaitu sinar matahari. Kerusakan yang diakibatkan oleh sinar ultraviolet berupa eritema, edema, nyeri diikuti eksfoliasi, tanning, dan penuaan dini. Yang kedua yaitu perawatan kulit. Dari banyak sekali perawatan yang mungkin kurang tepat dapat menyebabkan kulit menjadi kering, seperti pemakaian sabun yang berlebihan, pembersih yang mengandung alkohol tinggi, kelembaban udara yang rendah, serta ruangan ber-AC dan paparan angin. Di situ juga banyak sekali masyarakat yang menggunakan kosmetik untuk mencegah penuaan dini. Yang ketiga yaitu faktor yang berhubungan dengan pembentukan radikal bebas, di antaranya seperti pajaan sinar UV, radiasi sinar X, polusi udara seperti asap mobil, freon, ataupun asap rokok. Selanjutnya yaitu faktor lainnya. Yang pertama ada nutrisi atau gizi yang kurang. Kedua yaitu pola hidup yang tidak tepat seperti kebiasaan merokok, alkohol, dan kopi yang berlebihan. Yang ketiga yaitu stres, dan waktu istirahat yang kurang juga dapat mengakibatkan beberapa hormon yaitu hormon adrenalin dan kortison sehingga dapat memicu penuaan. Yang keempat yaitu bentuk otot yang berulang-ulang dan berlangsung lama seperti sedang cemberut, mengerutkan kening atau dahi yang akan memunculkan garis-garis di wajah. Yang kelima yaitu penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, arteriosklerosis, autoimun, penyebab sistem biologik terganggu. Selanjutnya yaitu zikir dalam menghambat aging. Pengertian zikir. Secara etimologi, zikir berasal dari kata zakara yang berarti
menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mengerti, mempelajari, memberi, dan nasihat. Dari secara terminologi, zikir adalah perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya hampir meliputi semua bentuk ibadah dan perbuatan baik seperti tasbih, tahmid, sholawat, membaca Al-Quran, berdoa, melakukan perbuatan baik, dan menghindarkan diri dari kemaksiatan. Selanjutnya yaitu fungsi zikir. Yang pertama, zikir dapat mengusir, mengalahkan, dan menghinakan syaitan. Syaitan ini yang dimaksudkan yaitu menghilangkan kebencian, kedengkian di dalam diri. Yang kedua yaitu zikir bisa menyebabkan hati menjadi gembira, berbahagia, dan tentram. Yang ketiga, dengan zikir manusia akan dipermudah Allah dalam rezekinya. Yang keempat, dengan berzikir bisa akan terbuka baginya pintu-pintu keampunan untuk dirinya. Yang kelima, memperbanyak zikir bisa menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Yang keenam, zikir merupakan ibadah yang paling ringan karena bentuknya yang mudah untuk dilakukan saat dimanapun dan kapanpun itu. Zikir dalam menghambat ejek. Menurut Basyul, tujuan utama zikir adalah untuk mengingat Allah dalam setiap saat dan menjalin hubungan kejiwaan antar manusia dan Allah agar arus kesadaran kepadanya stabil, sehingga akan tumbuh rasa dekat, cinta, dan hormat kepadanya. Membaca zikir dengan mengulangi terus-menerus adalah metode yang digunakan agar pikiran manusia hanya berfokus pada makna zikir itu sendiri, dapat memberikan manfaat bagi kehidupan nyata dengan hubungan vertikal dengan Allah maupun dengan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Dalam hasil